Halo guys, balik lagi bersama saya Kody Andrian. Nah, di video kali ini saya bakalan jelasin kepada kalian 4 barang bekas yang bisa jadi wadah ikan cupang nih. Kira-kira apa? Nah, langsung aja kita simak. Tapi sebelum kita simak, kalian harus subscribe dulu di sini supaya saya tambah semangat bikin videonya dan upload videonya setiap hari. Oke? Nah, bentar, saya keluarin barang-barangnya dulu. Nah, ini ada barang. Mungkin satu-satu aja deh guys, biar kalian penasaran dulu. Nah, langsung saja kita yang pertama. Nah, kalau ikan cupang kan memang ikan yang nggak butuh oksigen dan terkenal ikannya itu gampang dipeliharanya. Di tempat kecil pun dia tetap bisa hidup. Nah, kira-kira apa sih barang bekas yang bisa untuk wadah ikan cupang nih? Nah, menurut saya hampir semua wadah itu bisa, asal jernih, asal transparan, itu menurut saya bisa. Tapi kan ini nanti mungkin saya jelasin sedikit sama kapasitasnya dan recommended mana. Oke? Nah, mulai dari yang mana dulu ya? Mungkin mulai yang dari mendasar. Nah, di sini saya biarin dah, ada merek. Nah, di sini saya ada botol mineral. Nih, ada botol mineral. Harusnya sih ini saya potong, kalian potong dulu segini. Nah, itu baru bisa buat wadah ikan cupang. Tapi ini saya kebetulan tadi nggak sempat motong, jadi nggak apa-apa. Saya kasih contoh. Saya kasih contohnya aja di sini. Nah, jika kalian mau pakai botol ikan cupang ini, kalian harus potong dulu segini lah. Nah, ini kan yang 600 ml nih. Nah, kalian juga bisa pakai yang 1,5 liter, 1,2 liter. Nah, itu yang seliteran yang gede. Nah, itu juga bisa kalian potong. Tingginya terserah, pokoknya kalian potong. Nah, baru itu bisa. Nah, kalau yang botol aqua ini mungkin saya rekomendatin buat umur ikan cupang itu yang umur 3 bulan. Nah, umur 2 sampai 3 bulan yang masih tahap mutasi. Nah, kalian cocok pakai ini karena di breeder besar juga pada pakainya botol aqua gini buat pembesarannya. Oke, ini barang yang pertama. Mungkin saya singkirin aja soalnya ada mereknya ini biar nggak usah spoiler. Nggak usah nanti sangkanya terus lagi. Nah, tadi kan yang pertama botol aqua, yang kedua. Nah, di sini ada botol sirup nih. Nah, ini kan botol sirup sebenarnya ini kaca ini. Tuh, kaca kan, guys? Kaca ini bahannya kaca dan memang ini bening banget. Dan bening dan enak lah dilihatnya, bagus kayak kaca. Nah, tapi jika kalian nggak boleh pakai yang ininya masih ada, guys. Kalian harus potong dulu sama seperti botol aqua. Kenapa? Supaya oksigennya ini kan terbuka nih. Misalnya ini dipotong, kan oksigen yang keluar masuknya itu banyak. Tapi kalau yang ini kalian nggak potong, kan ini itunya lubangnya kecil. Nah, otomatis ikan cupang juga lebih susah nafasnya karena ikan cupang itu ngambil dari atas air, ngambil udara dari atas. Oke. Tapi jika yang botol sirup ini saya nggak rekomend soalnya ini terlalu kecil, guys. Ini tuh ukurannya terlalu kecil, jadi kasihan juga. Mungkin sebagian orang jarang sih yang pakai botol ini, soalnya juga kalau mau pakai harus potong dulu ini. Potong botolnya ini dulu. Dan potongnya juga harus pakai alat, pakai grinder. Jadi harus pakai grinder dulu baru bisa kepotong. Kalau botol aqua kan yang ini kan pakai cutter aja bisa dipotong. Tapi kalau yang ini kan harus pakai grinder. Jadi mungkin ini saya nggak rekomendatin. Tapi kalau kalian mau pakai nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalian harus potong dulu di sini, oke? Nah, ini barang yang kedua. Nah, lanjut lagi kita barang yang ini kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar, oke guys? Nah, barang bekas yang berapa? Berarti ketiga. Nah, ini ada wadah ini. Ini wadah bekas apa ya? Bekas sambel kalau nggak salah. Saya juga lupa, sambel atau salad gitu. Saya lupa ini soalnya udah lama juga. Nah, pokoknya ini barangnya. Barangnya itu kayak wadah biasa, kayak wadah Tupperware, tapi ini bening. Dan bening itu dasar, nggak ada cekungan, nggak ada lekukan, jadi bisa dilihat bagus. Nah, kalau ini juga kalian bisa pakai, tapi saya agak kurang rekomend karena ini pendek banget, guys. Nah, ini kan pendeknya cuma segini doang. Otomatis kalian harus ngisinya segini. Airnya segini supaya ikan itu nggak loncat. Kalian harus ngisinya segini. Dan kalau ngisinya segini,
ikan cupang itu bakalan sempit, ruang geraknya itu atas sama bawah itu sempit, jadi kasihan juga guys. Tapi kalau kalian fullin sampai segini, takutnya dia loncat. Nah, bingung juga kan? Nah, makanya ini agak nggak saya rekomendatin. Memang ini besar, ininya besar banget. Ikan cupang juga nyaman, tapi tingginya itu yang kependekan. Tuh, ini apalagi lebih kecil lagi, lebih pendek. Jadi, tapi kalau kalian mau pakai nggak apa-apa, nggak masalah. Jika kalian nggak punya tempat, baru pertama kali belum sediain tempat, kalian bisa banget pakai ini juga. Oke, lanjut yang barang terakhir. Nah, ini tuh barang paling besar. Nah, ini dia paling besar, paling menurut saya paling rekomendasi jika kalian mau pakai barang bekas. Nah, ini saya rekomendasi. Nah, ini tuh wadah ini saya dapat dari Nata de Coco guys. Dari apa sih sebutannya? Ya, Nata de Coco lah pokoknya. Itu banyak di supermarket, kalian beli aja. Ini masih ada mereknya, bayarin. Nah, ini saya rekomendatin. Kenapa? Karena yang pertama nih, ini jernih, transparan, jernih. Yang kedua, ini tinggi banget, beda sama yang ini. Nah, tuh bisa kalian bandingin. Nah, beda banget kan guys tingginya. Nah, ini jika yang ini saya rekomendasiin soalnya ini tinggi guys. Jadi kalian ngisi air segini, ikannya juga tetap leluasa, dilihatnya juga enak. Jadi mantep lah pokoknya. Ini juga saya sering pakai buat nguras. Misalnya saya kuras, nah ikan cupangnya saya pindahin sini dulu. Oke. Nah, ini barang yang terakhir. Oke. Nah, sebenarnya saya rekomendatin lagi, mendingan kalian pakai soliter atau toples. Kenapa? Karena udah pasti aman. Ini maaf kalau kotor ini memang bekas, jadi saya ambil aja. Jadi saya rekomendatin kalian pakai toples kaca atau pakai toples plastik ini guys. Kenapa? Karena yang pertama udah pasti aman untuk ikan cupang, dan memang lebih luas dari yang biasanya, dan mungkin lebih layak ya bentuknya. Kan ini memang udah bentuknya apa ya namanya, bentuknya memang udah diperuntukkan untuk hiasan. Jadi jika kalian taruh ruang tamu juga enak dilihatnya. Kalau kayak gini kan, atau pakai botol aqua kan misalnya di ruang tamu kan nggak enak dilihatnya. Masa ikan cupangnya bagus tempatnya kayak gini. Tapi saya rekomendatin kalian mendingan pakai toples kaca atau pakai ini. Oke. Tapi terserah, ini kembali lagi ke selera masing-masing, tergantung keinginan kalian sendiri. Oke guys, tergantung budget juga. Karena memang kalau barang bekas ya itu gratis, tapi kalau yang seperti ini ya kalian harus beli ya. Jadi sesuai sendiri, saya nggak bisa nentuin dan nggak bisa paksain. Saya jadi kasih informasi aja jika kalian belum tahu barang apa aja yang belum bisa. Yang penting ini kesimpulannya, semua barang itu bisa asal transparan dan kalian kira-kira aja yang semungkinnya itu muat gitulah, pokoknya layak untuk ikan cupang. Dan ingat, jangan kalian pakai barang bekas yang kecil, karena itu dapat menyiksa ikan cupang juga, jadi kasihan. Jadi kalian mendingan ya dikira-kira lah pokoknya besarnya, tingginya. Oke. Nah, mungkin segitu dulu informasi dari saya. Oke. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada informasi yang kurang jelas, mohon dimaklumin aja. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini supaya saya tambah semangat bikin videonya dan upload videonya setiap hari. Oke, mungkin segini dulu video dari saya. Saya Kaudian, saya ucapkan terima kasih. Bye bye.